iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max sudah bisa dipesan secara resmi di Indonesia. Dan lebih mantapnya lagi, keduanya hadir lebih cepat di Indonesia dibandingkan tahun lalu. Mantap. Gue yakin ya, sebagian dari kalian pasti udah ada yang pesen, dan sebagian lagi masih dilema. Mau PO yang mana? Mau PO yang besar atau yang kecil? Nah, kebenaran, gue dan Al sudah menggunakan keduanya. Dan kami ingin memberikan insight kami berdua selama menggunakan 15 Pro dan juga 15 Pro Max kepada kalian. Tentunya untuk membantu kalian menentukan mending pilih yang 15 Pro atau 15 Pro Max, sekaligus mengetahui bagaimana experience pemakaian iPhone 15 Pro Series ini secara overall. Let's go! Sebelum mulai, gue mau info nih, buat kalian yang ingin tahu mengenai update isu-isu yang ada di iPhone 15 Pro Series, semuanya udah gue bahas di video progress review yang tayang beberapa waktu lalu. Linknya gue taruh di deskripsi atau di atas. Nah, sekarang gue lebih pengen ngebahas overall experience menggunakan 15 Pro Series selama 1 bulan terakhir. Let's go! Biasanya, pasti ada aja yang nanya, "Bang, gue pakai iPhone tipe ini, perlukah gue upgrade ke iPhone 15 Pro Series?" Kali ini jawaban gue simple dan to the point saja. Perlu. Kalau ada satu alasan mutlak untuk membeli iPhone 15 Pro Series adalah port USB-C. Menurut gue yang krusial itu bukan urusan unifikasi kabel ya, alias hanya perlu bawa satu kabel kemana-mana. Toh juga, kalau kita punya banyak device dan mau ngecas secara bersamaan, ya perlu lebih dari satu kabel USB-C juga kan? Namun, yang lebih gua kedepankan adalah soal versatility dari port sejuta umat ini. Buat pindah-pindah data, tinggal colok SSD langsung dan tinggal kopas. Buat konten kreator yang semi-pro, bisa ngerekam video ProRes log 4K 60 fps dan juga langsung masuk ke SSD. Terus pindahin data ke laptop, speednya kenceng, up to 10 Gbps, dengan catatan menggunakan kabel khusus seperti Thunderbolt ini. Lalu buat pencinta audio, terbantu dengan kemungkinan memakai external DAC yang lebih compatible dengan USB-C. Tinggal plug and play saja. Bahkan bisa jadi powerbank untuk iPhone lainnya juga. Dan masih banyak lagi possibility lainnya. So, poin-poin seperti ini yang harus jadi goal utama kalian buat upgrade. Karena sangat-sangat memudahkan hidup. Dan buat kita merasa sadar kalau selama ini udah dibego-begoin Apple dengan Lightning port. Next, kita bahas hal-hal yang bisa menjadi penentu kalian untuk memilih 15 Pro atau Pro Max. Pertama, jelas soal berat ya. iPhone tipe Pro apapun yang kalian gunakan sebelumnya, ketika menggenggam 15 Pro Series, kalian akan merasakan penurunan bobot yang cukup signifikan, up to 19 gram. Terutama kalau dibandingkan dengan dua generasi terakhir, 13 Pro Series dan juga 14 Pro Series. Tentunya karena frame-nya sekarang menggunakan bahan titanium, walau memang tidak 100%. Buat yang suka megang HP berlama-lama di tangan, ngaruh nih, ngurang-ngurangin pegel. Penting juga ini buat yang suka pakai case tebal-tebal kayak gue. Jadi setidaknya total berat HP dan case nggak super lebay. Nah, ditandem dengan rounded edges dan juga weight distribution yang gue rasakan lebih merata, menggunakan 15 Pro Series in general lebih nyaman. Paling ngaruh ke varian yang Pro Max. Yang kayak begini-begini nggak bisa dirasa-rasa, harus coba dan megang sendiri secara langsung. Secara personal, gue prefer yang Pro Max, dan nggak salah juga kalau kalian prefer yang Pro. Menurut gue, soul-nya Apple lebih berasa di varian Pro standar, karena compact ya, jadi easy to handle untuk dipakai sehari-hari, dan paling penting, action button barunya lebih mudah di-reach dengan satu tangan. Lebih kepake lah jadinya. Apalagi kalau kalian punya lebih dari satu HP. Mungkin males bawa banyak HP dan gede-gede pula. Kalau gue memilih Pro Max purely karena butuh screen size yang besar dan baterai yang awet untuk ngonten. So, gue harus terima dengan berat dan form factor-nya yang ekstra. Nah, nyambung nih ke poin kedua, soal size layar dan ketahanan baterai. 6,1 inch dan 6,7 inch. Jelas lebih puas pakai yang 15 Pro Max untuk menikmati atau membuat konten. Karena ada extra space di layar, terlepas dari bezelnya yang super tipis di keduanya yang juga terlihat lebih imersif. By the way, catatan, yang 15 Pro ini terlihat rada tebal ya bezelnya ya, karena pakai screen protector yang kurang sesuai ya.
Aslinya sih kayak 15 Pro Max, tipisnya tuh bezel. Lalu karena bodinya lebih gede, si Pro Max baterainya juga lebih gede dong. Nah, dari pengalaman kami dengan iOS 17.0.3, 15 Pro bisa dapetin SOT antara 5 sampai dengan 6 jam. Pas dan cukup lah buat keseharian yang levelnya medium. Dan 15 Pro Max bisa dapetin SOT up to 8 jam. Artinya comfortable banget, nggak perlu dak-dikduk mikirin charger. Mungkin, kalau kalian tipe orang yang lebih mementingkan kenyamanan secara form factor dan nggak masalah menggunakan power bank di kala baterai habis sebelum hari usai, 15 Pro bisa jadi pilihan yang masuk akal. Dan sebaliknya untuk yang 15 Pro Max. So, kembali ke kalian tipe user yang seperti apa nih? Poin berikutnya, ketiga, soal performa. Kalian doyan ngegame berat apa enggak? Kalau jawaban kalian iya, 15 Pro Max lah yang lebih bisa menjawab kebutuhan kalian. Apalagi untuk yang nungguin game sekelas AAA yang akan rilis di iPhone nanti. Kenapa? Soalnya walaupun SoC A17 Pro dengan proses fabrikasi 3nm yang ada di 15 Pro series ini powerful, tapi iPhone nggak pernah dilengkapi dengan cooling system yang bisa menjaga stabilitas peak performance-nya seperti di Android misalnya. Terbukti, ketika menggunakan opsi Metal Effects di Genshin Impact, stutter mulai berasa. Lalu, main Genshin Impact di settingan rata kanan 60 fps selama 15 menit, lebih terasa smooth FPS-nya di 15 Pro Max. Lagi-lagi menurut gue, ini bisa jadi karena bodi 15 Pro Max yang lebih besar, jadi penyebaran panas bisa lebih merata ketimbang 15 Pro. By the way, emang ini yang kita rasakan by feeling aja ya, dan experience seorang gamer, karena Perfdock belum support iOS 17.0.3. Terus kita juga coba merekam di outdoor selama 10 menit di resolusi 4K 60 fps ya di kedua handphone ini. Lagi-lagi terbukti, 15 Pro standar suhu maksimalnya lebih tinggi ketimbang 15 Pro Max. Setelah 10 menit, suhu maksimal bagian layar 15 Pro sekitar 48 derajat dan bodi belakangnya hampir 49. Untuk 15 Pro Max, depan dan belakang masing-masing sekitar 44 dan 46 derajat Celcius. Di tangan pun berasa relatif lebih adem si 15 Pro Max. Perlu dicatat, layar keduanya nggak ngedim banget seperti awal-awal rilis. Walau di Sikon begini, terkadang gue tetap merasa ada penurunan brightness, terutama di 15 Pro Max. Tapi perlu diingat, untuk day-to-day use so far keduanya aman-aman saja secara performa. Meski emang, seminggu setelah menggunakan iOS 17.0.3, gue bisa randomly merasakan HP-nya hangat atau panas meski lagi melakukan kegiatan yang enggak berat, kayak menikmati sosmed aja misalnya. Good news-nya, gue udah sempet update ke iOS 17.1 versi beta. Dan di 17.1 versi beta, gue merasakan iPhone gue lebih adem lagi dibanding saat menggunakan iOS 17.0.3 untuk penggunaan sehari-hari. Tapi gue nggak mau kasih verdict dulu soal ini, karena masih beta. Kita lihat deh ke depannya bagaimana. Keempat, soal kamera. Secara spesifik, kamera tele 3x optical versus 5x optical. Karena itu yang menjadi pembeda kamera di kedua HP ini. Intinya sih tidak ada yang lebih baik. Keduanya sama-sama bagus, tergantung skenario kebutuhan penggunaan sehari-hari kalian. 5x optical 15 Pro Max jelas lebih bagus ketimbang 5x digitalnya 15 Pro. Sebaliknya, 3x optical 15 Pro pasti lebih baik ketimbang 3x digital zoom-nya 15 Pro Max. Gue pribadi prefer 3x optical karena buat konten tuh lebih pas framingnya ketimbang 5x yang sempit banget. Sama halnya untuk foto potret. Tapi kalau kalian yang tipe hobi jalan-jalan gitu, atau sering jepret objek dari jarak yang lumayan jauh, harusnya 5x optical lebih berguna. Poin gue jangan kemakan sama spesifikasi di atas kertas yang lebih tinggi. Soalnya kalau nggak pas dengan kebutuhan, nanti justru kurang bermanfaat. Harusnya Apple di 15 Pro Series ini dengan harga yang selangit bisa ngasih dua focal length berbeda untuk telenya, kayak Xiaomi 13 Ultra atau S23 Ultra. Jadi user lebih fleksibel dalam memilih lensa, bukan justru bingung harus milih yang Pro atau Pro Max. Gue yakin, sampai di sini kalian sudah lebih punya pertimbangan yang clear ya untuk memilih 15 Pro atau 15 Pro Max. Nah, kalau mau beli, bisa beli di Studio Ponsel. Soalnya mereka menjual iPhone 15 Pro Series resmi Indonesia dari distributor lokal juga. Linknya gue taruh di deskripsi. Sekarang, kita bahas hal-hal lain yang perlu kalian ketahui, yang mana not necessarily jadi faktor penentu pilihan antara 15 Pro atau Pro Max, tapi lebih ke experience pemakaian fiturnya. Karena udah nyerempet kamera, mari kita mulai dari kameranya dulu deh. Kalau kalian mau tahu secara mendetail, gue sudah pernah buat kamera reviewnya saat awal beli. Dan juga sedikit gue ulas kembali di progress review yang tayang beberapa waktu lalu.
Intinya aja nih gue sebutin ya, dynamic range iPhone 15 Pro Series lebih baik secara signifikan ketimbang pendahulunya. Sharpeningnya sudah tidak lebay, plus detailnya lebih baik ya, karena selain di night mode, resolusi default main kameranya 24 megapiksel dan lebih bisa perform di silicon backlight. Improvementnya nggak sampai di situ. Di 15 Pro Series, ketika kita jepret foto yang ada objeknya, otomatis data potretnya akan tersimpan juga. Dan kita bisa adjust belakangan saat memilih result mana yang mau dipakai. Jadi kita nggak akan kehilangan momen karena harus pindah mode potret secara manual. Kalau foto low light, gue sih belum melihat ada perubahan signifikan. Mungkin karena masih tetap 12 megapiksel seperti yang tadi gue bilang. Apple saat launching sempat menyatakan bahwa 15 Pro Series punya 7 focal length. Tapi nyatanya cuma 3, ultra wide, main, dan tele. 4 lagi berupa makro yang menggunakan lensa ultra wide, lalu 1.2x dan 1.5x yang tetap menggunakan kamera utama dengan image processing yang sama pula, dan terakhir 2x yang lagi-lagi hasil kropan lensa utamanya seperti yang sudah-sudah. Resultnya bagus, tapi tidak akan sebaik lensa dedicated. Jadi ingat, jangan kemakan presentasi brand dan sales di toko ya. Cari tahu dulu yang sebenarnya, itu kuncinya. Soal foto, di low light masih perlu perbaikan, especially ketika kita bandingkan dengan Top Guns Android, karena processingnya masih terkesan kotor atau buluk. Sama, lensa telenya juga demikian. Nah, ngomongin Top Guns Android, ada 2 nih yang baru landing, Pixel 8 Pro dan juga Mate 60 Pro Plus. Sekalian aja ya, gue compare singkat di beberapa sikon dengan beberapa lensa. Main camera di sikon backlight high contrast begini, gue merasa yang terbaik adalah Mate 60 Pro Plus. Dia yang bisa menghasilkan mix yang paling tepat antara detail, warna, skin tone, dan dynamic range. Kedua, 13 Ultra, gue prefer yang mode authentic ini, soalnya berkarakter banget ya, tidak ada yang di-boost secara berlebihan. Ketiga, 15 Pro Max masih tetap oke. Yang gue kurang struck satu aja, skin tone-nya Kalila yang rada kayak kecampur antara warna merah dan abu gitu. Keempat, Pixel 8 Pro. Ini tipikal Pixel ya. Di sikon gini, shadow di foreground dibiarin, dan wajah Kalila jadi gelap, dan detail juga berkurang. Perlu dicatat, kalau scene backlight-nya nggak lebay, jepretan Pixel 8 Pro nggak segitunya kok. Masuk ke sikon low light, gue prefer jepretan Pixel 8 Pro dan juga Xiaomi 13 Ultra, karena masih cukup bisa preserve skin tone dan detail Kalila dengan baik. Sedangkan Mate 60 Pro Plus bukannya jelek atau kalah dibandingkan keduanya tadi, tapi terlalu eye-pleasing saja overall, lagi-lagi soal selera. Sedangkan 15 Pro Max, detailnya paling kurang ya, lihat aja bagian alis Kalila. By the way, 15 Pro nggak gue include, karena kamera utamanya sama aja kayak 15 Pro Max. Buat video, tidak perlu diragukan, iPhone 15 Pro Series masih rajanya buat urusan video. Susah nyari celaknya nih, dynamic range dan exposure-nya on point, OIS-nya super smooth, nggak nge-counter dadakan, warnanya natural, overall bagus lah pokoknya. Favorit kedua gue adalah Pixel 8 Pro, karakternya mendekati 15 Pro Series. 13 Ultra dan juga Mate 60 Pro Plus, dynamic range-nya kurang di backlight, dan masih berasa tuh OIS-nya nge-counter pergerakan gue. Lensa tele, di rentang 3x zoom, yang punya lensa tele dedicated adalah 15 Pro, Xiaomi 13 Ultra, dan juga Mate 60 Pro Plus. Hasil yang terbaik menurut gue secara detail dan warna adalah 15 Pro. 13 Ultra udah berasa noisy, tapi warnanya masih keluar. Kalau Mate 60 Pro Plus, detail kurang dan warnanya rada washed out gitu. Pixel 8 Pro dan 15 Pro Max jelas yang paling kurang, karena 3x-nya digital. Tapi memang 15 Pro Max lebih hancur dari Pixel 8 Pro, pecah banget gambarnya. Begitu masuk kondisi low light, walau 13 Ultra, Mate 60 Pro Plus, dan 15 Pro sama-sama optical di range ini, jepretan 13 Ultra secara obvious lebih baik. Lihat saja gambarnya, diikuti Mate 60 Pro Plus dan 15 Pro yang super burik di sikon low light. Sebaliknya, begitu masuk ke rentang tele 5x optical, jelas yang megang trofi adalah 15 Pro Max, Pixel 8 Pro, dan juga 13 Ultra. Karena ketiganya punya lensa dedicated buat 5x. Tapi, jepretan Pixel 8 Pro dan 13 Ultra lebih baik secara detail, noise, dan clarity ketimbang 15 Pro Max. Pixel 8 Pro dan 13 Ultra berbeda secara karakter warna saja. Sedangkan, yang 5x digital, gue prefer 15 Pro ketimbang Mate 60 Pro Plus. Karakter Mate 60 Pro Plus masih sama nih, karakternya kayak detailnya rentang 3x optical zoom tadi. Detail dan warnanya kalah dibanding 15 Pro.
Begitu masuk ke Sikonoloite, untuk rentang 5x optical zoom ini, di antara 15 Pro Max, Pixel 8 Pro, dan 13 Ultra, jelas, jepretan Xiaomi 13 Ultra yang paling tajam, less noise, dan clear. 15 Pro Max paling burik. Sedangkan untuk yang 5x digitalnya, gue prefer Mate 60 Pro Plus yang lebih clear ketimbang 15 Pro. Cukup dulu ya, segitu aja ya. Buat yang nungguin the ultimate camera comparison ala K2G, stay tune ya, di November nanti. Video masih menjadi kekuatan utama iPhone 15 Pro Series. Apalagi sekarang kita bisa merekam 4K 60 fps di semua lensa sambil switching. Makin keren lah pokoknya perekaman videonya. Sayangnya lens flare-nya masih ada, walaupun katanya ada coating khusus ya. Kalau ada satu hal baru yang mau gue highlight soal perekaman video adalah kemampuan untuk merekam ProRes lock up to 4K 60 fps. Kalau tadi gue bilang untuk merekam 4K 60 fps bisa via SSD, itu karena di aplikasi kamera default, ProRes lock maksimalnya cuma up to 4K 30 fps yang bisa tersimpan ke internal storage. 60 fps-nya harus colok ke SSD baru bisa. Namun kalau mau diakalin, sebenarnya kita tetap bisa merekam 4K 60 fps ProRes lock tanpa SSD. Caranya pakai aplikasi kamera third party dari Blackmagic. Tapi gue mau jelasin dulu ya, apa itu ProRes lock? Kalau ProRes yang sudah ada sebelumnya itu adalah sebenarnya sebuah footage yang sudah matang, tapi datanya besar dan banyak. Berbeda sama ProRes lock. Karena selain informasi yang disimpan banyak, secara warna pun flat banget. Sehingga, latitude yang diperlukan untuk grading maksimal sudah tersedia. Ini simply game changer banget buat mobile videographer. Kalau masih kurang, kamera ultra wide dan main 15 Pro Series bisa dipakai untuk merekam spatial video 3D gitu untuk dilihat di Apple Vision Pro. Seksi ya fiturnya ini ya. Ya tapi harus siap keluar 3.500 US dollar juga untuk dapetin Apple Vision Pro-nya. Hal terakhir tentu action button. Tadi udah sempat gue senggol. Sudah sebulan menggunakan iPhone 15 Pro Max, gue pribadi menggunakannya tetap untuk silent switch. Mungkin gue tim gagal move on atau belum bisa move on dari switch klasiknya Apple. Sebaliknya, Al, dia menikmatinya sebagai tombol kamera. Dan buat kalian-kalian yang doyan ngoprek, ya bisa play around lah dengan fitur shortcut-nya untuk men-trigger fungsi tertentu. Jarang-jarang nih, Apple membuka pintu untuk kustomisasi di device-nya. Jadi, manfaatin deh. Buat perintilan-perintilan lainnya, spek basic layarnya mirip sama 14 Pro Series. Warna favoritnya natural titanium. Tapi, sebenarnya yang blue juga menarik kok. Birunya ini ada shades of black-nya. Cuman karena banyak orang yang belum lihat langsung, jadi warna blue ini terpantau yang paling lama sold out ketimbang warna lain. Oke, lanjut. Yang Pro Max itu nggak ada varian 128GB lagi, minimal 256. Kemudian mendukung dual SIM, satu fisik dan satu eSIM. Gue pakai XL eSIM dan juga Telkomsel di slot fisik. Lalu stereo speakernya punya peningkatan audio yang cukup signifikan dibanding 14 Pro Series, alias lebih imersif kayak efek spatial audio gitu. Dengerin deh nih sampelnya. Dengan catatan, masih ada efek suara rada sember gitu ya di volume yang tinggi pada nada tertentu, seperti yang gue sampaikan di video progress review kemarin. Tonton lagi deh. Terus tetap dikasih rating IP68, dari dalam box kabelnya braided, jadi nggak mudah meleot dan putus, dan untuk charger nggak ada perubahan. Output maksimal yang disupport 27 watt. Oke, iPhone 15 Pro Series. Menurut gue, setelah iPhone X, ini adalah upgrade iPhone yang paling berasa secara keseluruhan setelah sekian lama. Bahkan kalau misalnya kalian jump dari iPhone 14 Pro Series ke sini pun, kalian akan merasakan upgrade atau manfaatnya. Gue nggak menampik lah ya, masih ada beberapa hal yang masih menjadi kekurangan. Kayak misalnya contoh kapabilitas kameranya di Sikonoloite, kemudian urusan stabilitas peak performance, dan juga urusan bug yang terkait dengan panas. Nah, hal-hal kayak begini masih menjadi PR buat Apple di iPhone 15 Pro Series ini. Tapi intinya, gue yakin, buat mayoritas orang, termasuk gue, hal-hal yang gue sampaikan tadi tidaklah menjadi sebuah deal breaker. Overall, gue sangat merekomendasikan iPhone 15 Pro Series. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!